Buat kalian yang nggak tahu, channel ini adalah channel tentang video editing. Sebelumnya gue pakai Premiere Pro untuk ngedit. Tapi seiring berjalannya waktu, gue ketemu beberapa fitur yang nggak ada di Premiere Pro dan akhirnya gue hijrah ke DaVinci Resolve. Jadi buat kalian yang udah jago DaVinci Resolve, ini bukan tempat untuk kalian mungkin. Tapi buat orang yang mau hijrah dari Premiere Pro ke DaVinci Resolve, ini adalah tempat kalian. Selamat datang di Daunet Films. Selamat datang di episode pertama. Episode pertama ini kita akan lebih banyak ngomongin tentang features yang sama yang ada di Premiere, terus kita lihat di DaVinci Resolve apa yang sama. Jadi kurang lebih ini adalah episode untuk adaptasi. Buat kalian pengguna baru DaVinci Resolve yang pengen download atau beli, DaVinci Resolve itu ada dua jenis, yang berbayar dan juga free version. Nah kalau yang free ini kalian bisa dapetin langsung download. Tapi ada beberapa limitasi yang kalian dapatkan. Tapi sebenarnya overall itu cukup banget kok buat kalian belajar. Nah yang kedua adalah Resolve Studio, dimana itu adalah versi berbayar, dimana kalian bisa dapetin semua fitur dari DaVinci Resolve ini. Mungkin yang kalian tanyakan, apakah gue sepenuhnya pakai DaVinci Resolve? Jawabannya adalah enggak. Tapi sebagian besar gue finishing di DaVinci Resolve. Kenapa? Karena misal kayak untuk cutting sendiri gitu, gue masih merasa nyaman di Premiere Pro. Dan buat kalian juga pasti lebih senang Final Cut kan, kalau misalnya cutting. Nah, tapi untuk fitur-fitur color grading, terus fitur-fitur untuk refine, dan fitur-fitur lainnya, itu pasti lebih nyaman di DaVinci Resolve. Jadi sebenarnya kalian bisa pakai cuttingnya di Final Cut atau di Premiere, kemudian kalian ekspor jadi XML, lalu kalian masukin ke DaVinci Resolve untuk proses finishing. Atau bahkan kalian hasil akhirnya doang yang dimasukin DaVinci Resolve untuk di color grading. Terserah kalian, pakainya bisa berapa persen aja kalian mau. Langsung aja kita ke DaVinci Resolve. Yap, seperti yang gue bilang tadi, gue tuh pakai Resolve sebenarnya belum 100% ya. Kadang pakai 100% kalau emang harus banget dikelarin di sini. Tapi mostly itu ngerjainnya gue sekitar 70%an. Tapi ya gue ngerasa akhirnya nyaman juga dengan 70% ini. So, gue akan coba sharing ke kalian lewat sudut pandang Premiere, pengguna Premiere nih. Ini kalau di Premiere namanya apa gitu ya. Jadi jangan heran banget kalau misalnya, wah bahasanya kenapa Premiere banget sedangkan lu pakai DaVinci. Enggak gitu. Tapi buat orang yang hijrah dari Premiere, mungkin 10% dulu, mungkin 50% dulu, atau bahkan 80%, atau mau 100% di sini. Nah, itu orang-orang yang akan gue ajak tour di DaVinci ini, tapi dengan bahasa Premiere. Oke, ini kalau di awal ini kayak welcomingnya Premiere ya. Kalau kalian lagi mau mulai project gitu, disuruh open projectnya, atau kalian mau bikin new project. Kalau di Premiere, ini tuh kayak teamwork editing. Nah, kalau yang ini kayak yang new project, bikin project baru. Tapi sebelum ke project baru, gue pengen ajak kalian ke tour satu klien gue yang videonya belum rilis sebenarnya. Jadi gue belum bisa disclose nama projectnya. Tapi kita coba buka dulu. Nah sebelumnya gue mau kasih tahu kalau gue bakalan tour di project ini ya. Kalau misalnya kalian mau lihat yang dari nol atau dari scratch, langsung aja ke detik supaya kita sambil tour ya, ngeliat dalamnya project Resolve itu kayak apa gitu. Nah, kurang lebih seperti inilah tampilannya, nggak usah bingung, maksudnya kalian nggak usah kaget gitu, kok ribet amat. Nggak, ini sebenarnya nggak ribet-ribet banget. Ini sama kayak Premiere bahkan menurut gue ya. Gue akan coba sedikit tunjukin ke kalian workflow di DaVinci itu kayak gimana gitu. Nanti yang pure DaVinci-nya gue juga akan buat. Tapi ingat, ini dari sudut pandang Premiere. Yuk langsung aja kita lihat dalamnya kayak gimana. Nah ini kurang lebih, ini halaman kerjanya kayak gini. Oke, kalau gua full screen dia kurang lebih kayak gini nih. Wah banyak juga ya isinya ya. Oke, kita coba klik ini dulu biar hilang dulu tulisan inspektornya. Nah kalau di Resolve ini pertama-tama kita tuh harus tahu dulu semua yang ada di atas ini itu kalau diklik maka akan aktif. Nah, terlepas kita tahu ini apa, intinya kalau diklik yang atas ini untuk ngaktifin satu buah box gitu. Kayak misalnya box media pool isinya media semua, efek isinya efek semua gitu. Jadi yang di atas ini gunanya untuk ngeaktifin satu buah box. Kalau di Premiere ini istilahnya apa?
Ini tuh kayak bar yang di effect control, di effect and preset, dan lain-lain. Jadi mirip tombol kalau diaktifin dia akan ke bagian itu. Oke? Nah, jadi ini adalah source monitor dan ini adalah previewnya. Oke, kalau di Premiere ini sama juga, ini previewnya. Nah, ini apa? Ini adalah toolsnya kalau di Premiere. Sama, ini ada selection tools, ada crop, atau kalau di sana disebut dengan razor, ada snap tool. Ini snap tool sama aja, gunanya biar dia lengket sama kayak di Premiere ya. Kalau nyala dia kalian gerakin si seekbarnya ini, dia bakalan nempel ke part yang terdekatnya. Let's say kita tempelin di sini, dia akan nempel. Oke? Nempel ya. Nah, kalau enggak, dia akan bebas gerak. Enggak akan nempel kemana-mana, tapi kurang presisi. Ya, sebenarnya itu yang esensial. Sama ini yang sering kepake, trim edit mode. Kalau di Premiere ini disebut dengan roll. Kalau razor sama kayak di Premiere juga, gunanya untuk motong atau mencacah bagian tengahnya. Simple ya, sama persis, masih sama. Nah, ini gunanya apa? Ini gunanya untuk nge-zoom in atau zoom out. Cara nge-zoom in atau zoom out timeline ini, kalau diklik Alt dia bakalan zoom in zoom out. Tapi kalau enggak, maka dia akan scroll up, scroll down. Nah, bonus kalau misalnya tombol kalian di mouse itu ada yang scroll kiri, scroll kanan, itu bisa juga. Misal kalian pakai Magic Mouse atau kalian pakai mouse yang kayak MX Master gitu. MX Master tuh enaknya ada scroll kiri dan kanannya. Oke, sebenarnya ini banyak banget di sini toolsnya, kayak misalnya ini insert video segala macem ada di sini semua. Tapi nanti aja ya, kita tinggal dulu. Nah, perlu kalian ketahui di DaVinci Resolve ini banyak jenis timelinenya. Kok punya saya beda ya bang, nggak kayak gitu? Nah, ada di sini nih, timeline view option. Jadi kalian bisa pilih. Misal layar kalian udah sempit banget, kalian bisa pakai yang simple banget, yang plain. Nggak ada gambarnya, nggak ada apa-apanya, persis kayak di Premiere. Oke, cuman barnya doang. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu frame awal dan frame akhirnya, supaya previewnya enak, kalian bisa pakai yang thumb. Nah, thumb ini kelebihannya dia bisa lihat nih frame awal, frame akhir. Frame awal, frame akhir. Oke, gampang banget ya sebenarnya. Oke, ini bisa kalian lebarin supaya halaman kerjanya lebih luas. Kalau misalnya kalian mau ukuran videonya lebih kecil juga bisa. Kayak gini tadi. Oh, kok kayaknya kurang gede ya. Nah, kalian bisa gedein kayak gini. Nah, kalau misalnya kalian pengen audionya kelihatan, kalian bisa klik audio waveformnya. Nah, nanti audio waveformnya bakalan kelihatan kalau misalnya ukuran track height audionya lebih besar. Nah, ini pun bisa dibuat dua jenis. Nah, ini pun untuk bagian audionya kalian bisa macam-macam view-nya. Bisa yang dari atas, dua arah, atau atasnya doang gitu. Kayak Premiere kan, atasnya doang gini. Kalau emang nggak terlalu pengen beda sama Premiere ya. Oke, favorit gue yang mana? Favorit gue tuh kayak gini. Simple, terus compact, terus bagian wave-nya kelihatan. Karena jujur aja gue tuh kalau ngedit suara biasanya senangnya perhatiin si waveform ini. Kenapa? Karena tahu kalau ini ngomong, ini berhenti ngomong, dan ini turun, ini naik gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bang, kalau misalnya orang ngedit kan kebanyakan pikirin audionya ya, audionya mau turun, mau naik gitu ya. Tenang, di sini juga ada nih. Nah, kalau misalnya kalian gedein gini kan kelihatan tuh. Nah, cara nurunin audionya gimana? Sama kayak di Premiere, keyframe. Nah, kalian tinggal klik Alt ya, tapi bedanya ya. Alt, tandain gini, turunin. Oke. Nah, harapannya sebenarnya kalian udah nonton video Premiere gua, karena kalau dari nol banget nggak pas nonton ini. Nah, ini dia akan turun audionya di bagian ini. Dan enaknya, view-nya coba liatin deh. Ketika kita turunin audionya gini, itu waveformnya ikut turun. Jadi frekuensinya itu tuh nunjukin visualnya ketimbang. Oke, pilih style yang kalian mau ya. Nah, untuk tutorial selanjutnya kemungkinan gue akan tetap di ini thumb ya, di thumb supaya kelihatan video awal dan akhirnya. Terus video size-nya akan gue buat segini sama audionya supaya compact, karena kalau misalnya terlalu gede juga nggak enak. Oke? Nah, oke, lanjut. Udah, kurang lebih seperti itu. Terus tombol penting di sini itu apa? Ini. On off.
Jadi kalau di DaVinci itu kan kelebihannya color grading ya. Nah kalau misalnya pengen previewnya lancar, color gradingnya bisa dimatiin dulu pakai bypass color grade and fusion effect. Nah mungkin ada part-part di DaVinci Resolve yang nggak kegambar di user Premiere. Apa bagian itu? Bagian itu adalah page. Nah bagian pertama ini adalah media, dimana ketika kalian pertama kali ngerjain video kalian pasti harus masukin video ke DaVinci-nya dong. Nah itu masukinnya ke sini, dilempar ke sini. Nah lalu ada bagian yang namanya cut. Di bagian ini sebenarnya digunakan untuk nge-cut. Tapi jujur gua nggak pakai part ini. Part ini tuh sebenarnya didapatkan di edit. Karena sekali lagi gua mantan user Premiere, jadi gua lebih nyaman ketika ngedit di bagian edit page ini. Ya langsung nggak pakai bagian cut. Oke, jadi gua coba skip gitu. Nah ini fusion ini nggak gua pakai juga. Ini kayak After Effect-nya, tapi versi lebih light gitu. Lalu color, nah ini penting banget. Part color ini juga nanti kita pelajarin. Dan ini kemungkinan nggak akan kegambar bagi user Premiere. Jadi kita akan benar-benar dari scratch. Kita benar-benar kulik abis gitu ya. Tapi tetap nanti selanjutnya kita bakalan bikin episode spesialnya. Karena kalau misalnya satu video doang gini nggak mungkin kegambar sih. Nah ini mixing juga Fairlight. Mixing audionya segala macam gua skip. Nanti langsung ke deliver. Nah part apa yang paling kita pakai di sini? Satu adalah page bagian edit, lalu page bagian color, dan page bagian deliver, dimana kita akan export videonya. Sekarang behavior editingnya nih, Bang, gue kan biasa pakai Premiere ya, jadi gue biasa kayak cutnya sekaligus gitu Bang, kayak geser gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa di sini, tapi pakai shortcut gitu. Gue malah kalau tombol-tombol ini nggak hafal, gue sendiri pakai shortcut. Misal gue pengen select forward gitu ya. Nah ini tinggal dipencet Y. Nah misal kayak gini nih, lihat nih. Ya kan, kalau misalnya kalian mau klik semua kan agak repot ya. Kalau misalnya gini, wah nggak ada yang nggak kena gitu kan. Tinggal pencet Y. Kalian bisa ganti nggak nih? Bisa banget. Bagian-bagian kayak gini itu bisa kalian ganti di keyboard customization. Nah di bagian keyboard customization ini kalian bisa atur sesuka yang kalian mau. Misal kalian kan pengguna Premiere, nah kalian bisa pakai Premiere. Jadi tombolnya akan jadi Premiere gitu ya. Atau DaVinci Resolve, atau kalian pengguna Final Cut. Nah atau kalian edit sendiri. Kayak misalnya gue edit sendiri ini kenapa? Karena gue pengen tombolnya tuh kayak Premiere, tapi lengkap. Kayak misalnya tuh gue pakai C itu untuk razor, V itu untuk selection. Lalu kayak misalnya tombol delete-nya pakai tombol delete itu bakalan triple delete, yang artinya akan ngehancurin video kalian. Nah gue nggak mau tuh, jadi tombol delete-nya itu gue ganti jadi delete biasa. Nah kalian bisa cari di sini misalnya delete. Ini kan masih triple delete awalnya. Nah itu gue ganti sama delete selected. Nah gitu, jadi kalian ganti supaya nggak berantakan gitu, sama behaviornya terbiasa. Lalu selanjutnya di sini tuh ada namanya highlight yang nggak ada di Premiere ya. Oh mungkin ada, tapi gue keskip gitu dan nggak pernah pakai selama ini. Mungkin. Misal highlight ini kita matiin. Nah kita tandain pakai Y atau namanya forward select. Bagian yang highlightnya off itu akan diabaikan. Benefitnya apa? Benefitnya adalah ketika kalian mau geser video kalian tapi nggak mau geser lagunya. Nah bisa tuh, ini highlightnya gue matiin, terus gue select Y. Oke, select forward, nggak kena kan gitu. Nah jadi kalau misalnya kalian lagi ngedit, usahain highlightnya ini on semua. Nah tapi kalau misalnya kalian pengen spesifik editnya, kalian bisa nyalain satu part doang yang kalian highlight gitu. Kelebihannya kalau misalnya di DaVinci itu tuh enaknya kita dikasih tahu. Misal kita mau geser ke kanan. Nah, coba lihat tuh. Kita udah dikasih tahu batas akhirnya sampai mana. Kita pun sebagai editor tuh punya gambaran sampai mana kita bakalan bisa ngetrim videonya. Berarti sampai sini doang. Nah, bahkan sampai ada warnanya. Warna hijau ini tandanya kalian masih bisa tarik ke kanan atau ke kiri. Tapi kalau misalnya warnanya udah merah, itu kalian udah mentok. Kalau misalnya kayak gini nih. Nah, kan kita udah di samping sini. Gue dikasih tahu nih, kalau gue tarik ke kiri warna hijau.
Kalau gue tarik ke kanan warnanya merah, artinya klipnya udah habis. Bang, kalau misalnya gue efek control sama adjustment layer ada di mana ya? Nah, adjustment layer di sini bisa, tapi dipakai untuk efek. Kalau adjustment layer yang buat color nanti ada sendiri namanya. Oke, coba kita masuk ke bagian color dulu nih. Ini tuh kayak efek control, tapi khusus untuk color. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah mengandalkan nodes. Nodes ini sama sih kayak efek control gitu, cuman bedanya dia dihubungkan satu sama lain. Dan menurut gua nodes ini efektif karena dia pakai logika. Oke, coba gua jelaskan simpelnya gimana gitu ya. Nah, ini gua matiin nih misalnya. Gua matiin nodesnya ya. Di nodes pertama ini tuh kayak LUT untuk ngebalancein semuanya, atau biasa kita sebut dengan color correction. Ngebenerin cahayanya, ngebenerin highlightnya, shadownya gitu ya. Nah, lalu di bagian kedua, ini yang gue lakukan adalah gue tuh kayak nge-split gitu. Nge-split apa sih, Bang? Nge-split dua hal. Ini warna kulit, ini background. Nah, kalau di DaVinci nanti kalian nemu ini, kok ada dua dipecah gini. Nah, yang bawah ini yang paling depan. Misalnya apa? Warna kulit, daun, terus baju gitu ya. Sedangkan yang belakang ini adalah background. Nah, background ini nggak background pure gitu, tapi kena ke semuanya. Yuk kita coba buka. Nah, warnanya kayak gini. Warnanya adalah warna agak bluish gitu. Nah, tapi efeknya ketika kita bikin agak bluish, warnanya agak biru, maka dia kulitnya akan agak biru. Nah, gua di sini ngebikin kulitnya jadi bener. Oke, bisa lihat bedanya? Kulitnya keluar pop up warnanya. Oke. Nah, itu fungsinya kenapa gue split. Dan split ini disatukan dengan layer mixer atau disebut dengan parallel mixer. Jadi, kalau ketemu mixer gini artinya ini untuk ngeblendin dua efek. Selanjutnya apa lagi nih yang gue tambahin? Nah, ini adalah untuk adjustmentnya. Gue cocokin lagi supaya film looknya kelihatan gitu. Dan juga balance di mata nggak terlalu terang gitu kan. Lalu apalagi gue di sini nambahin vignette. Vignette itu kayak samping-sampingnya gitu biar lebih gelap. Tapi tujuannya bukan itu ya sebenarnya ya. Tapi supaya tengahnya itu lebih fokus. Orang tuh auto ngelihat ke tengah. Nah, lalu selanjutnya ini shared, ini dipakai untuk semua gitu misalnya. Gua pakai namanya film grain. Nah, film grain itu bakalan kelihatan kalau misalnya kita udah nyampe detail banget. Nah, kalau kita misalnya matiin itu akan biasa aja flat. Tapi kalau ada film grainnya dia agak ada noise buatan tapi grain gitu kayak di bioskop. Jadi sebenarnya simple. Notes ini tuh kayak bank aja untuk naruhin efek ini, naruh efek ini, tapi di blending dua-duanya dengan parallel mixer ini. Lalu gua tambahkan sedikit adjustment supaya view-nya lebih enak, lebih gelap dikit gitu ya di mata, adem. Terus gua tambahkan di sini vignette. Gampang, notes ini mau bentuknya gimana aja sebenarnya nggak masalah karena yang penting itu adalah talinya. Nah, kalau dilihat dari sini itu kok kayak banyak banget item. Sebenarnya nggak terlalu banyak. Ini tuh lebih kayak atas itu previewnya, baik itu preview videonya, notesnya, dan efek-efeknya. Yang bawah itu semuanya adalah kontrolnya. Next, gue juga akan sharing gimana caranya baca scope, tapi kayaknya nggak sekarang ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu untuk tournya. Kalau misalnya kita disuruh bikin project simple banget. Kira-kira gimana? Yuk langsung aja kita mulai. Kita mulai dengan new project. Nah, misalnya kita namai projectnya Beresolve 2. Dan berhubung kita masih pandemi ya, belum bisa syuting-syuting pakai footage yang ada aja. Bosen dah kalian lihat mukanya temen gue yang namanya Erin ini. Nggak apa-apa. Nah, pertama kalian nyalain dulu media poolnya untuk naruh klip gitu ya. Kita taruh klipnya di sini, misalnya klip 1 ini. Oke, kita change aja klip 2. Misalnya gua pengen pakai yang dia jalan dari sini. Nah, ini semua adalah log file, masih flat, masih log dari Sony A6400. Jadi footage bukan yang hebat-hebat banget ya. Buat kalian praktek juga, kalau gue pakai dari Ari kayaknya nanti jadi nggak realistis. Oke, misalnya kita mulai cuttingnya. Caranya kalian sama seperti di Premiere.
kalian bisa double klik di sini, lalu dia akan muncul di sini. Oke, kita sempitin dikit ininya. Jadi file name aja list gini biar lebih lebar. Untuk timelinenya kita lebarin. Oke, nah ini adalah Erin yang lagi mau jalan. Pertama kita klik in, bisa I ya, sama kayak Premiere persis. Nah dia lagi jalan kayak gini sampai part ini. Ini benar sampai sini. Oh, nah kalau udah kalian bisa masukin di sini. Oke, kalian bisa masukin video full sama audionya sama kayak di Premiere persis, atau kalian masukin audio only. Tinggal dipilih. Kalau gua karena gua nggak pakai audionya, jadi gua pakai video only. Oke, selanjutnya video kedua kita cepet juga, ini available untuk dijadiin slow motion. Nggak apa-apa, nanti kita cek gimana caranya bikin slow motion. Nah semuanya ini pengen gua jadiin slow motion. Oke. Kita masih pakai cara manual, jadi jangan heran. Slow motion di sini kita bisa pakai di sini change clip speed. Nah, bisa kita ganti misalnya di sini kita jadiin semuanya 50%, masih possible banget. 50%, maka dia akan jadi seperti ini. Set. Oke, lalu yang ini 50% juga. Kalau kalian misalnya kalian mau ripple juga bisa ya. Ripple itu artinya kalau misalnya kalian klik kanan, change speednya misalnya 50% kayak tadi, lalu ripple. Nah itu maka dia akan ngedorong. Oke, karena dia ripple. Jadi klip lain akan affected. Apa artinya tuh? Affected, terpengaruh. Yes, mantap nih. 1, 2, 3, 4. Nah ini oke. Gue rasa oke sih, semuanya udah oke. Oh sorry, ini ada yang 25 fps. Kalaupun dimasukin dia nggak bisa jadi slow motion. It's okay. Jadi dia jadi klip normal aja di sini. Ini juga 25 juga, jangan-jangan. Nah, kalau misalnya komputer kalian lumayan berat ngejalaninnya, kalian bisa ke bagian playback, render cache, smart. Artinya semua project kalian yang berat itu otomatis akan dirender sama DaVinci-nya supaya jadi lebih ringan. Oke nih, ini udah jadi klipnya kayak gini kurang lebih. Nah kalau mau masukin lagu gimana? Nah misalnya kita punya musik, nah kita bisa langsung masukin di sini. Oke, kalau kita punya voice over juga boleh kita masukin ke sini supaya langsung diproses. Set. Untuk audionya kalian bisa setting di sini. Ini cuma monitor ya, jadi apa yang keluar di headset kalian atau di PC kalian. Oke, kita langsung aja ke bagian yang ini. Gue pengen pasin beatnya, berarti tinggal digeser aja. Oke, nah pokoknya dipasin aja. Gue akan fast forward biar kalian lebih cepat. Oke, let's say ini udah beres. Kalau misalnya kalian mau setting volume, kalian bisa buka di sini, lebarin gini ya. Kalau misalnya nggak kelihatan waveformnya, kalian bisa buka di sini, terus nyalain waveformnya. Nah, gue pengen ganti waveformnya jadi waveform yang ke atas. Set, gini doang. Sip, mantap. Nah, udah gini doang sebenarnya. Oke, apa yang selanjutnya gue lakukan? Gue akan tes color grading. Cari hero frame-nya atau cari bagian terbagusnya ada di sini. Nah, gue akan coba simulasiin pakai bagian color ini. Kalian tinggal klik bagian colornya. Lalu di sini akan ada nodes bawaan. Nah, nambahinnya gimana? Kalian tinggal klik kanan, tambahin nodes. Oke, ditambahin nodes gini. Ini kalian udah pikirin nih dari awal mau berapa nodes gitu. Misal kalian mau bikin node 1 untuk primary. Primary itu apa? Kalian tahu kan primary color red, green, blue. Nah, bagian leaf itu bakalan ngatur bagian shadow. Nggak cuman bagian gelapnya, shadow ke terang, ke midtone. Gamma akan ngatur midtone-nya. Dan gain akan ngatur bagian highlight. Oke, misal di part 1 ini kita ngatur sebagian primary-nya. Oke, misalnya kita di part 1 ini kita atur kontrasnya segini. Nah, terus bagian ini kan jelas banget nih. Highlight-nya kelebihan. Turunin sedikit. Oke, leaf-nya naikin sedikit. Nah, kalau misalnya kalian mau ngatur di putarannya ini, kalian bisa juga pakai wheel mouse kalian supaya lebih presisi.
Gua rasa ini cukup cakep warnanya, udah di awal udah oke. Lalu tambahin sedikit saturation. Klik, terus tarik ke kanan. Nggak terlalu banyak, secukupnya aja. Karena kita pengen jaga supaya nggak over gitu ya. Secukupnya aja. Oke, misal segini. Nah, sekarang kita bakalan split warnanya misalnya. Daunnya mau dibedain sedikit, terus kulitnya mau dibedain. Itu kita tinggal lakukan tambah nodes. Add nodes corrector. Kalau udah kalian bikin dua gini, kita harus putusin gini. Nah, kalau diputusin dia akan warnanya hilang. Add nodes, kita bikin parallel mixer. Oke, kita gabungin. Kayak gini. Oke. Nah, mixer ini kalian bisa tambah berapapun jumlahnya. Misalnya gue pengen backgroundnya nih sendiri. Oke. Lalu daunnya sendiri. Terus kulitnya sendiri. 3 ya berarti ya. Udah 3 tuh. Nah, gue pengen 3. Nah, gue tambah jadi satu lagi gini. Lalu gue akan add one input lagi. Nah, yang bawah ini adalah yang bagian paling terakhir. Sebenarnya kalau mau detail sampai bibirnya pun gue bikin ya. Tapi kali ini enggak deh. Oke, misal ini bagian backgroundnya. Kita atur aja. Let's say kita pengen, dia kan warnanya agak highlight tuh. Jadi kita atur di bagian highlight sini. Oke, bluish sedikit. Ke pojok bawah teal. Oke, nice. Nah, ini udah mulai kelihatan nih warnanya agak bluish. Lalu di bagian kedua ini daun ya. Nah, gue akan pakai namanya qualifier nih. Qualifier kita tandai di bagian daunnya. Kalau pengen cuma lihat bagian daunnya, apakah qualifier kita pas atau enggak, kalian bisa pakai tombol highlight. Oke, misal kayak gini. Oke, nah di bagian ini kita bisa tandai pas ya, sebenarnya udah pas nih di bagian daunnya doang. Ya, tapi kadang kena muka, jadi kalau bisa sepas ini sih. Oke. Lalu kita bikin blur radiusnya agak tinggi. Nah, ini supaya nggak ada artefak. Jadi pure daunnya yang kena. Bahkan kita bisa tipisin lagi nih batasnya supaya itu doang yang kena. Nah, ini daunnya udah kena nih, dapat. Oke. Daunnya udah oke, udah ditandai qualifier. Nah, sekarang apapun yang kita lakukan di sini itu cuman impactnya kenanya ke daun doang. Let's say kita misalnya gainnya kita bikin ke, ini kan yang terangnya nih, yang terangnya kita bikin ke arah orange. Oke, yang gelapnya kita bikin ke arah hijau. Jadi dia hijaunya hijau banget, tetap, tapi bagian terangnya dia ke orange. Gitu. Atau misalnya kita ke, kalau kalian ke Premiere Pro kan pernah cobain tuh hue versus saturation, itu ada di sini. Klik ini. Lalu di sini ada curve, hue versus hue. Nah, hue-nya kalian bisa arahin misalnya hijaunya doang. Let's say jadi agak ke orange-orangean. Tapi nggak pengen jadi orange ya, nggak. Cuman agak ke orange-orangean. Oke, ini bagus. Udah oke. Oke, warna daunnya udah kebentuk. Ya, ini karena cuman contoh ya. Sekarang warna kulit. Nah, ini amazingnya Resolve tuh bisa tandain kulit gitu. Kita tandain warna kulitnya. Nah, kita pakai highlight supaya kelihatan apakah kulitnya kena. Usahakan sedetail mungkin, sepresisi mungkin ke kulit ya. Usahain kulit doang. Jadi kalian bisa tipisin nih bagiannya, warna hijaunya gua deselect. Jadi cuman kulitnya doang. Oke? Dapat nih. Walaupun yang lain kena, it's okay lah. Ini masih wajar, ini wajar, nggak masalah. Sekali lagi kita blur radiusnya kita naikin. Kita offin dulu. Nah, warna kulit ini ada di mana? Ada di left atau di gain ya. Nah, kita arahin ke warna kulit yang bagus. Misalnya di sini. Nah, skin tone-nya kebentuk banget. Nah, kita bisa kurangi kadarnya di key input di bagian sini. Terus kita outputnya kita kurangin sedikit. Oke, gainnya kita kurangin sedikit. Nah, lalu kita bisa juga atur warnanya supaya lebih balance lagi. Di leaf-nya kita atur juga. So, kita dapat warna kulitnya. Ya, warna kulit yang cerah gitu. Ala iklan banget gitu kan. Oke,
Nah sebenarnya di tahap ini tuh gue gatel ngelihatnya karena harusnya warna bibirnya pun kita pisahin gitu. Jadi gue akan tambahin satu notes lagi, lalu tambahin input satu lagi. Kayak gini. Oke, gue akan coba arahin warna bibir misalnya. Di sini kita coba. Oke, nah kita tipisin bagiannya supaya yang kuning sini nggak kena, yang sini juga makin tipis ke sini, lalu yang terang yang lain nggak kena. Oke, nice kan? Kita dapat di bibirnya doang. Oke, nice, very nice. Kita giniin, lalu kita arahin warna bibirnya, mungkin itu bagian lift ya, ke merah. So warna bibirnya nyala gitu, warna bibirnya tuh cerah gitu. Kalau dibanding yang tadi tuh, kalian bisa lihat kan warnanya kurang cerah. Yuk, di sini kita bisa tambahin lagi satu notes lagi. Misalnya gue pengen nih di sini kayaknya terlalu terang, atau gue pengen overall gainnya gue turunin. Nah bisa supaya film look, atau overall gue pengen warnanya gue bluishin, atau overall shadownya gue pengen agak kekuningin atau dibiruin biar ya Korea abis lah gitu. Bisa banget ya. Atau nanti kalian tambahin lagi di sini korektor lagi, baru lagi masking di mana bang? Masking ada di sini. Nah ada di sini maskingnya sama kayak Premiere persis. Gue bahkan waktu pertama buka dulu ya kayak nggak asing gitu. Nah ini tinggal di ini invert. Bahkan ada gambarnya di sini kelihatan invert sama nggak invert, invert sama nggak invert. Gue invert karena kan pengen yang luarnya kan. Nah di sini sama kayak Premiere juga. Kita ganti misalnya dia turun ke bawah. Set. Jadi ada vignette-nya. Gampang banget kan teman-teman? Nah sekarang adjustment layer bang. Kita punya beberapa video. Nah kita pengen paste ke semuanya gitu. Nah caranya gimana? Caranya kita nyalain di sini galeri. Galeri ini isinya adalah still. Still itu adalah save-savean preset yang kita buat. Kalau di Premiere istilahnya save preset. Nah tapi sorry ya nih buat orang-orang DaVinci kalau beda ya. Tapi kalau di DaVinci namanya still. Oke, kita grab still, kita ambil stillnya, tek. Maka dia akan jadi di sini 111. Nah ini kita bisa namain. Misalnya kita ganti namanya, kita namain. Misalnya di sini kita namain jadi outdoor 1. Oke, let's say outdoor 1 ya. Nah kita pengen apply ke yang lain gimana? Nah di sini kita bisa preview semua video dengan clips. Oke, kita udah punya video banyak kan? Nah kalau kita klik ini satu gini, terus kita arahin ke sini, maka dia akan nge-preview yang baru seolah-olah ini kalau di-apply kayak gini jadinya gitu. Ini juga kalau diklik gini, oh seolah-olah apply-nya jadinya gini. Ini juga sama. Oke. Nah, jadi kalau apply ke sini gimana? Tandanya apa? Tandanya yang udah di grading dia akan jadi berwarna rainbow. Tapi kalau yang belum di grading dia akan hitam putih semua. Kalau misalnya kalian mau pakai ini ke sini, caranya gampang. Tinggal klik kanan lalu apply grade. Otomatis dia akan ke paste ke bagian yang lain. Ini juga kalau kalian mau tinggal di apply grade. Terus kalau mau lagi tinggal apply grade. See? Nah, tapi kan setiap gambar punya karakter yang beda nih. Jadi kalian bisa sebenarnya tuning lagi. Satu ini. Nah, ini misalnya kayaknya kulitnya kurang bang di bagian ini. Nah, kalian bisa selection lagi bagian kulitnya. Kayaknya kurang nih bagian ini. Nah, kalian bisa tune lagi warna kulitnya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada adjustment layer. Tapi untuk copy effect jauh lebih mudah. Karena kalian tinggal grab still. Jadi satu still di sini, terus kalian bisa apply. Nah, kalau udah kita klik update all thumbnail, maka dia thumbnailnya akan berubah. Nah, kalian coba bisa color grading sesuai dengan mau kalian ya. Nah, nanti kita akan kulik lebih dalam kapan-kapan supaya ya kita sama-sama belajar lah pakai Resolve ini karena fiturnya emang seru banget dan nggak susah sebenarnya. Sama kayak aplikasi-aplikasi lain, hanya perlu adaptasi aja. Oke? Overall itu aja, kita langsung balik ke studio. Nah itu aja guys episode pertama ini, dimana gua khususkan episode kali ini adalah untuk
mengenalkan DaVinci Resolve dari sudut pandang Premiere Pro. Mungkin kalian pengguna Premiere Pro atau Vegas pasti akan mirip-mirip. Tapi kalau misalnya kalian pengguna Final Cut gitu ya, itu lebih mirip ke DaVinci Resolve-nya. Oke, itu aja dari gua. Thank you for watching and always out of the box.